Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Lobster Farm. Dan kali ini kita akan membersihkan kolam pemijahannya ini teman-teman, dan akan mengecek indukan bertelur. Oke teman-teman, simak terus video saya kali ini. Nah teman-teman, ini kita sudah dapat ada sekitar 4 ekor, dan proses panen indukan bertelur masih tetap berlangsung. Nanti saya dibantu oleh teman saya. Nah ini indukan-indukan saya teman-teman. Jadi bisa dilihat ini betina. Nah ini airnya cukup berlumut, walaupun sudah saya pasang paranet, tapi sinar matahari tetap masuk teman-teman, tapi tidak masalah. Dan lobsternya juga dalam keadaan sehat. Nah ini semua yang sudah bertelur teman-teman. Coba dilihat telurnya. Nah ini sudah hampir menetas. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sudah 9, dan panen masih terus berlangsung. Jadi teman-teman, ini baru saya tempatkan kurang lebih 2 minggu dari kolam ini jadi, dan sudah bisa dilihat ini sudah cukup banyak yang bertelur teman-teman. Jadi budidaya lobster air tawar itu sebenarnya sangat mudah. Jantan betina dipijahkan, nah, pasti akan menghasilkan telur. Nanti sebentar setelah panen indukan bertelur, ini akan saya bersihkan kolamnya. Dan ini teman-teman, indukan betina yang jumbo. Nah ini 4 inci atau 5 inci. Nah ini juga jumbo teman-teman. Nah, tidak bertelur. Jantan. Ini kali ini memang cukup banyak teman-teman yang bertelur. Nah di sana ada 2 lagi, jadi total sudah 11 ekor. Nah ini coba kita lihat. Oh tidak. Nah, ini jantan yang jumbo teman-teman. Jadi budidaya lobster air tawar itu cukup mudah. Untuk menghasilkan atau memperbanyak lobster itu tidaklah sulit teman-teman, asal kita tekun dan melakukan pengecekan indukan bertelur seperti ini. Sehingga setelah ini kita dapatkan yang bertelur, nanti akan kita karantina. Jadi tempat karantina saya di sini. Ini, nah di sini banyak anakan juga. Nanti akan saya sortir. Di sini juga banyak anakan. Nanti akan saya pindahkan dan akan saya karantina indukan yang bertelur. Ini 9 ditambah 4. Coba. Oh ya. Oh ini telurnya masih baru ini. Ini sudah hampir menetas teman-teman.
banyak yang sudah hampir menetas, nanti kita akan satukan di tempat karantina yang sama. Taruh di situ Jo, bisa tahu lepas itu. Banyak anakannya yang udah jatuh teman-teman. Oke, saya akan lanjut untuk membersihkan kolam ini. Kemudian sebentar saya akan perlihatkan cara mengkarantina teman-teman. Mengkarantina indukan yang sedang gendong telur. Nah teman-teman, ini sudah saya bersihkan kolamnya dan saya lagi mengisi air teman-teman. Ini proses pengisian air. Dan teman-teman, ini indukan bertelur saya ada 15 ekor teman-teman. Nah ini ada 15 ekor. Nah nanti akan kita karantina, tapi saya akan menyiapkan dulu tempat karantinanya. Di sini akan saya pisahkan karena di sini juga ada banyak bibit teman-teman. Jadi akan saya satukan bibit dari kolam ini ke kolam ini. Terus nanti yang ini akan saya gunakan untuk kolam karantina. Nah ini juga bibit yang 1 sampai dengan 2 inci dari kolam ini akan saya pisahkan. Nanti akan saya gunakan 2 kolam ini untuk karantina, karena indukan lobster yang saya dapat yang bertelur itu ada yang sudah hampir netas teman-teman. Jadi nanti yang satu akan saya bagi 2 kelompok, 2 kolam, yang satu yang sudah hampir menetas, yang satu yang mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Jadi seperti itu proses karantina massal yang akan saya lakukan teman-teman. Nah ini ada 1 lobster yang lolos dari kolam atau saluran pembuangan teman-teman. Nah ini harus hati-hati sebenarnya. Jadi kita rupanya ini yang bertelur teman-teman. Saya dapat lagi 1 yang bertelur. Jadi total ada 16 ekor. Nah ini harus hati-hati teman-teman ya. Sebenarnya untuk budidaya lobster, kalau kita beli indukan mahal, kemudian dalam proses pembersihan kolam itu tidak kita teliti, akan terjadi seperti tadi teman-teman. Nah sehingga di alam atau di selokan alam itu akan hidup lobster, karena lobster ini daya tahan hidupnya tinggi sekali. Jadi yang penting ada airnya, itu dia bisa hidup. Nah tentu saja kalau terjadi seperti hal tadi di selokan atau di alam, itu akan banyak lobster lagi. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk pembesaran saya lepaskan di kolam ini. Jadi bibit yang tadi saya dapatkan itu saya besarkan di kolam ini sampai dengan 7 inci. Nah ini teman-teman, jadi ini kolam pembesaran, ini kolam pemijahan, dan itu kolam untuk karantina indukan bertelur. Mungkin sudah banyak di video-video saya, bisa dilihat bagaimana cara mengkarantina, kemudian pembesaran dan lain-lain teman-teman. Itu lengkap di video saya. Nah dengan kondisi ini saya baru memulai lagi. Secara estimasi teman-teman bisa dihitung, kalau saja dari 15 atau 16 indukan yang bertelur ini rata-rata minimal menghasilkan 100 ekor anakan. Tentu saja untuk mencetak 1500 ekor bibit itu sangat mudah teman-teman, atau sangat bisa. Nah sekali lagi, yang menjadi masalah dalam budidaya lobster air tawar adalah seberapa besar lahan kita yang kita gunakan untuk proses budidaya itu sendiri. Sebab dalam budidaya lobster air tawar itu sangat dibutuhkan kolam teman-teman, karena dalam proses pemijahan, kemudian ketika kita mendapatkan indukan yang bertelur, itu harus kita karantina teman-teman untuk mendapatkan hasil bibit yang maksimal. Nah dalam proses karantina itu, setelah turun gendong atau menetas, itu akan kita besarkan lagi sampai dengan 1 inci. Nah poinnya adalah dalam budidaya lobster air tawar, mengapa membutuhkan lahan yang luas dalam proses budidaya itu sendiri? Sebab
dalam setiap segmen ukuran itu harus kita kelompokkan di kolam masing-masing teman-teman, sehingga hasilnya bisa maksimal. Sebab dengan sistem seperti itu tentu saja akan memberikan hasil yang maksimal. Kalau tidak, nah tentu saja kanibalisme akan terjadi di kolam budidaya kita. Nah seperti itu penjelasan saya untuk budidaya lobster air tawar, mengapa perlu mengelompokkan kolam, klasifikasi kolam sesuai dengan ukuran masing-masing. Khususnya yang paling penting adalah dalam karantina indukan bertelur seperti ini teman-teman. Jadi dari 15 ekor ini tentu saja waktu bertelurnya atau waktu turun gendong dan tetasnya itu tidak sama. Nah itu harus kita kelompokkan, makanya kita perlu kolam untuk karantina indukan bertelur. Oke teman-teman, jadi seperti ini saja video saya kali ini, sambil nanti kita akan melepaskan indukan-indukan bertelur di kolam karantina. Mungkin bisa disimak. Terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam video-video saya. Tetap dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan teman-teman. Mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan sistem budidaya lobster air tawar dikombinasikan dengan ikan nila teman-teman. Bagaimana caranya nanti akan saya tayangkan di video saya berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda sampai di penghujung video saya kali ini. Sampai jumpa dan salam lobster.